Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Samsung J6 Plus nada dering ataupun speakernya bermasalah. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dan apa tanda-tandanya kalau alatnya ini rusak, dan seperti apa alatnya nanti kita tutorialkan. Untuk Samsung J6 Plus, karena bautnya tidak ada di bagian luar, kemudian di bawah juga tidak ada, jadi kita otomatis untuk membongkar baterainya ini LCD. Nah, untuk LCD pembongkaran ini resikonya 90% berhasil, 10%-nya itu ada kegagalan. Jadi teman-teman harus siapkan dana lebih apabila dalam memperbaiki Samsung J6 Plus kalau nada deringnya bermasalah atau loudspeakernya bermasalah ataupun pecah. Jadi harus sediakan dana untuk penggantian LCD, karena LCD-nya ini cukup mahal, sekitar 250.000 untuk di tempat kita. Jadi kalau di online mungkin ditambah ongkos kirim lagi. Jadi resiko pembongkaran ini adalah LCD-nya yang bermasalah. Jadi sebelum melakukan pembongkaran harus kita siapkan dulu dana untuk penggantian LCD, ataupun kita masukkan dana penggantian LCD daripada untuk dan kita tambahkan pada saat melakukan penservisan ataupun memperbaiki nada deringnya yang bermasalah itu. Nah, ini untuk tutorialnya teman-teman bisa cek di playlist cara bongkar Samsung J6 Plus. Di sana sudah komplit, kita hanya tutorial saja, tidak secara detail. Ini setelah kita bongkar, pun karena ini masih hidup, jadi kita matikan terlebih dahulu. Nah, kalau nada deringnya bermasalah, ini masih hidup, biasanya nada deringnya pecah ataupun tidak ada suara sama sekali, mungkin terkena air. Ini untuk tutorial lebih lengkap teman-teman bisa cek di playlist. Ini kita sekali lewat saja, kita lepas fleksibel. Ini ada penutup lagi tapi ini sudah tidak ada. Congkel saja menggunakan kuku, jangan menggunakan benda yang tajam. Ini kuku kita nih sudah agak pendek. Habis kita potong, kita menggunakan plastik aja. Nah, di aman. LCD kita lepas. Nah, di sini ada banyak baut, kurang lebih sekitar 18 biji. Kita harus bongkar dulu. Ini sudah kita bongkar sebagai tutorial saja, jadi teman-teman tidak bingung apa yang rusak di handphone kita, sehingga harus kita servis. Biasanya untuk mengetesnya kita bisa putar lagu ataupun loudspeaker, suaranya tidak jernih lagi, itu petanda speaker nadanya yang rusak ataupun buzzernya. Bisa juga pada saat panggilan suara yang kita dengar lawan bicara, kita tidak bisa mendengar dengan jelas karena suaranya pecah. Nah, itu yang dinamakan buzzer ataupun loudspeakernya. Ini bautnya sudah kita lepas semua. Setelah lepas, kita bisa buka. Nah, ini ada sambungan lagi di atas ini. Sebelum pembongkaran kita lepas dulu untuk SIM tray-nya, kita lepas, jangan sampai menempel. Dan kita lepas sudah, karena ini kalau misalnya belum pernah dibongkar agak susah. Kita gunakan plat seperti ini untuk bekas karter, baru masuk plastik. Kalau kuku kita kuat apa-apa pakai kuku. Nah, ini kuku kita nih baru dipotong, cukup lembut. Mukanya langsung saja dibongkar karena fingerprintnya ini berada di power. Begitu, sudah lepas. Nah, untuk speaker nada di bagian ini, nah, ini speaker nada ini untuk power, tidak perlu kita ganggu. Kita fokus di speaker nada. Dan di bawah ini platnya ini ada 2 buah pengunci PPCB nya, kita lepas dulu. Bautnya kita tempelkan di magnet supaya jangan keleceran kemana-mana. Ini setelah baut kita lepas, kita langsung angkat saja, mudah. Nah, tidak ada lagi atau yang mengait begitu. Nah, inilah papan PCB nya. Kalau handphone kita
G6 yang mengalami kerusakan, nada dering problem ataupun speaker nadanya yang rusak, ini alatnya. Yang segi 4 ada pin 2 buah ini. Ini kalau untuk penggantian mungkin sekitar 25.000, terlepas saja congkel menggunakan karter. Ini tidak ada, hanya lem saja kita congkel. Nah, bentuknya seperti ini nantinya. Ini tapi ini untuk speaker Nokia. Ini bentuk seperti ini, mungkin ada salon, seperti salon ada membran. Jadi kalau suaranya pecah-pecah, kita otomatis ini kita harus ganti. Tapi kalau misalnya tidak ada suara sama sekali, kita cek terlebih dahulu. Ini kita bersihkan, kita korek-korek, kemudian di padnya ini kita bersihkan. Nah, ini harus menyentuh. Ini ada kuningan 2 buah, ini kakinya yang tersentuh ke bagian sini, jadi kita bersihkan dulu. Siapa tahu ini tidak fleksibel, kawat kuningan ini tidak menyentuh secara baik di sini di speaker nada, sehingga suara tidak bisa keluar. Jadi kita korek terlebih dahulu. Itu kalau seandainya tidak ada suara sama sekali, biasanya itu habis terkena air biasanya. Tapi kalau misalnya pecah-pecah suara yang dihasilkan, ini harus otomatis kita ganti. Speakernya seperti ini. Ini masih bagus, jadi kita kalau misalnya kita lepas takutnya menjadi rusak, ini kita biarkan saja. Tapi teman-teman mungkin saya kira bisa mengerti. Seperti ini ilustrasinya. Ini kita copot, untuk melepasnya ini tinggal kita congkel saja menggunakan karter. Untuk cara pasang tinggal tempel saja, tak perlu kita lem. Nah, setelah kita ganti biasanya akan normal kembali. Suara yang pecah-pecah bahkan menjadi bagus lagi. Ini untuk pasangnya cukup mudah, tinggal pasang saja. Ini ada kaki baterai 2 buah ini. Nah, ini harus tersentuh ke kuningan baterai ini, jadi jangan sampai tidak tersentuh. Jadi kita pemasangan, kita pasang. Nah, ini kita dorong dulu supaya dia jatuh dan mengenai. Nah, jangan menggunakan plat, gunakan plastik, soalnya ini ada min plus. Ini kalau kita konsolidkan menggunakan benda logam, nanti keluar api. Nah, setelah itu kita bisa baut kembali. Yang agak resiko untuk servis Samsung J6 Plus ini, khusus J6 Plus, itu adalah untuk pembongkaran LCD. Itu yang harus kita masukkan anggaran kalau mau menservis sendiri handphone di rumah. Jadi 90% berhasil, 10% nya itu siap-siap untuk penggantian LCD. Jadi mungkin adanya tutorial ini teman-teman bisa mengerti tekniknya adalah untuk melepas dari atas terlebih dahulu, kemudian di bagian bawah fleksibel ini jangan kita masukkan fleksibel, jadi kita bagian atas terlebih dahulu. Ini posisinya seperti ini, jadi kita bagian atas terlebih dahulu karena untuk fleksibel di bagian bawah. Setelah itu kita lepas, kemudian untuk bagian bawah biasanya untuk masih menempel karena posisinya kita dari atas, jadi membuka sudut seperti ini. Fleksibel kita lepas, hati-hati untuk fleksibel, jadi kita masukkan di bawah fleksibel plat ini. Nah, kita masukkan di bawah fleksibel ini untuk plastiknya. Nah, kalau kita taruh di bawah fleksibel otomatis tidak mengenai fleksibel. Nah, ini jadi begitu, jadi aman untuk fleksibel ini, karena kalau putus kita harus ganti. Jadi posisinya kita lepas soketnya, ini ada penutupnya tidak ada lagi. Kita masukkan seperti ini, baru kita potong. Nah, jadi lem yang nempel ini akan putus, LCD bisa kita lepas, langsung kita tarik saja. Jadi begitu. Jadi tekniknya itu untuk melepas LCD yang kita butuhkan kehati-hatian dan ketenangan. Nah, ini baut sudah masuk, kemudian kita pasang. Nah, untuk pemasangan kita usahakan dari bagian bawah terlebih dahulu di konektor charger seperti itu, baru kita tekan, kita rapikan, kemudian kita baut. Ini bautnya banyak sekali, sekitar 18 biji untuk bagian atasnya. Jadi mungkin kita cukupkan sekian saja. Ini kita anggap sudah selesai untuk pembautan. Nah, untuk pemasangan LCD kita langsung
menggunakan lem merek Zandida. Ini warna clear 50 mili. Ini lemnya. Ini lem khusus LCD warna clear, terserah apa warna hitam, dengan kemasan 50 mili merek Zandida. Boleh merek mekanik, boleh terserah, yang penting lem LCD. Harga di tempat kita ini 50.000. Kalau yang kecil mungkin sekitar 8.500 tambah ongkos kirim 15 kalau di online. Kemudian kita lem, seluruhnya kita lem, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu. Ini kita anggap sudah selesai untuk baut-bautnya. Kemudian kita lem, baru kita pasang LCD. Begitu. Untuk pasangan LCD kita gunakan jari saja, tangan saja, kita tekan sampai ada bunyi kletek, baru kita berarti sempurna masuknya. Nah, langsung kita tekan, nah ini sudah selesai. Kemudian kalau misalnya ada penutup, kita tutup saja. Biasanya ada tanda panah di sini, jadi sesuaikan di tanda panah dengan plastik di tanda panah itu. Kemudian kita pasang, kemudian kita ikat menggunakan karet 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah baut. Kita diamkan kurang lebih 15 menit, biasanya akan keras dan rapat. Nah, ini kita tutorialkan karena lem kita karet tidak ada, jadi satu saja, tapi teman-teman bisa rapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah karet. Jangan terlalu kencang, takutnya nanti bisa pecah LCD. Kita diamkan. Ini sudah selesai jadi tahapnya. Oke, ini saja tips dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara memperbaiki Samsung J6 Plus yang mengalami nada deringnya bermasalah. Nah, itu ditandai pada saat video call, suara yang kita dengar itu pecah-pecah ataupun tidak ada suara sama sekali, ataupun pada saat mendengar musik tidak ada suara musiknya. Kemudian pada saat dipanggil tidak ada nada deringnya. Mungkin ini sebagai tanda umum saja. Dan kerusakannya ini bisa dua macam, bisa karena tidak terkontak ke bagian speaker ataupun pecah-pecah, itu harus diganti. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya video, audio, cahaya kurang begitu sempurna, tapi kita sudah semaksimal mungkin untuk memberikan tutorial. Dan satu lagi yang kita wajib catat, yaitu pembongkaran ini, resiko pembongkaran ini adalah LCD yang kita harus siapkan dananya, karena 90% berhasil, sisanya 10% itu kerusakan ataupun kerusakan LCD pada saat pembongkaran. Jadi kita harus siapkan dana lebih ataupun minimal kita sudah jatahi. Nah, untuk spare part buzzernya ini murah, sekitar 20.000. Nah, ini resiko pembongkaran yang kita harus catat. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.